Hai Bu Desi. Juga misalnya. Tadi misalnya lihat waktu Vicon, Bu Desi kayaknya agak kurang semangat deh. Rada ada yang dipikirin gitu ya. Ayo kalau misalnya ada sesuatu boleh didiskusikan. Kenapa ya? Kelihatan ya tadi misalnya ya. Iya, soalnya kan misalnya Ya, kan perhatian gitu. Jadi lihatnya, aduh kok agak murung ya Bu Desi. makasih. Ya, makasih ya misalnya sebelumnya. Hmm, Iya memang sih. Tadi kayaknya lagi pas diskusi juga kayaknya memang kurang aktif ya. Minta maaf. mm-mm, mm-mm, Jadi gini, saya memang ada sedikit masalah sih misalnya yang mau saya ceritakan ini tentang proses pembelajaran di sekolah. Kan di sekolah sekarang udah tetap muka nih, terbatas. mm. Tapi anak-anak itu kayaknya makin gak semangat loh belajarnya. Sama juga dengan kondisi yang dialami saat daring kemarin. Gitu. Oh gitu ya. Jadi ada masalah beneran ya yang Bu Desi hadapi Hmm. ya. Nah, ayo kita diskusikan, misalnya bantu nih untuk mendiskusikannya. Siapa tahu kita bisa Hmm. cari jalan keluar ya. Kira-kira apa ya dalam pertemuan kali ini apa yang ingin dicapai? Oh gitu. Iya misalnya makasih ya sebelumnya sudah bersedia membantu. Jadi saya berharap melakukan diskusi ini membuat motivasi, meningkatkan motivasi belajar siswa dan siswanya itu termotivasi untuk menyelesaikan pembelajaran mereka dia sebentar lagi ya kelas 9 kan bentar lagi mau lulus nih. Jadi saya Mm-mm, berharapnya benar. sebagai guru belajarnya semakin bagus gitu. Iya. Oh gitu ya. Nah, kira-kira nih Bu Desi udah lihat belum ya? Udah diobservasi belum? Apa yang kira-kira menyebabkan anak-anak itu motivasinya turun? Iya, karena terbiasa daring selama 1 tahun. Jadi itu secara Mm-mm, tidak langsung kayaknya merubah cara mm-mm, belajarnya. mm. Ketika kembali dihadapkan harus jadi ada yang nggak semangat, ada yang nggak fokus. Apalagi durasi pembelajarannya itu hanya 30 menit setiap mapel. Karena memang dituntut benar-benar ekstra lah mengejar ketinggalan yang selama ini gitu misalnya. Oh iya Saya benar sih. perhatikan. Nah, Hmm. kira-kira ya Bu Desi udah ada lakukan usaha sesuatu gitu sebelumnya untuk meningkatkan motivasi anak mau belajar nanti gitu kan. Jadi kan sebelum kita mulai pembelajaran di kelas, kita kan bisa merancang RPP nih. Kira-kira Bu Desi udah merancang pembelajaran dengan maksimal belum? Nah, itu dia misalnya setelah saya selesai mengajar di kelas itu saya baru pikir, oh iya ya kemarin kan RPP yang saya konsep ini kan masih yang dikumpul ke kurikulum, itu RPP-nya masih daring nih yang kemarin Ya, kita bikin. iya. Dan tiba-tiba sekarang udah masuk muka harusnya saya tuh merubah ya RPP-nya itu menjadi yang tatap muka itu yang saya lewat. Oh, nah, Heeh, iya saya itu setuju tuh kalau itu. faktor. Benar, benar banget. Nah, kira-kira selain itu, Bu Desi, apalagi ya yang mau Bu Desi lakukan supaya motivasi anak meningkat? Saya tadi masuknya itu 2 kelas nih. Kelas yang Hmm, pertama memang langsung masuk itu mm-mm. memang ada motivasi, memang langsung ke materi. Tapi ternyata usaha saya untuk ngejar ketinggalan materi itu ternyata malah nggak direspon sama anak-anak gitu. Anak-anaknya makin nggak mau belajarnya. Saya itu tuh termasuk salah satu juga ya kesalahan. Harusnya saya Iya, ngasih benar. ini dulu kan, editin cerita-cerita dulu, Iya, membangkitkan nah itu emosi benar mereka betul. dulu, jangan langsung Betul. udah baru masuk, langsung dikasih tugas yang Iya, inilah anaknya iya. kan. Jadi mereka kan langsung agak kaget gitu ya. Ini kan baru Iya, pertama, aduh tiba-tiba kok udah langsung-langsung aja ke materi gitu kan? betul, iya. Iya, Ini benar. kayaknya salah Mm. satu. Kan kita udah belajar nih ya, Bu Desi di CGP, gimana teknik pembelajaran yang berpihak pada murid gitu kan. Kira-kira nih apa yang mau Bu Desi terapkan di pembelajaran Bu Desi supaya motivasi anak itu meningkat? Mhm, iya nih, saya udah pikirkan tadi pas istirahat, saya kemudian, ini gunakan juga teknik stop ya, karena udah kesel Ya, juga kan kemana saya coba praktekkan yang KSE untuk kita, heeh, tapi untuk diri sendiri. heeh, iya, Oh iya, memang benar sangat membantu ternyata. Di situ kita berpikir, mhm, oh kayak gini, ke depannya mau diperbaiki lah. Ini rencana sih kita ini, saya akan menciptakan pembelajarannya itu walaupun dia 30 menit, pembelajaran benar-benar anak itu senang yang paling utama ya. Saya rasa iya, sekarang itu anak itu senang dulu pikirannya heeh, biar mereka
mau menerima pembelajaran kita, saya juga akan mencoba memaksimalkan waktu ya. Jadi jangan terlalu harus 30 menit itu semuanya materi. Oh, enggak, Ya, tenang, enggak. Di pembelajaran yang anak itu suka, mungkin dibarengi dengan games-games juga ya, nggak ada salahnya walaupun sebentar, tetapi tetap membuat anak-anak merasa nyaman gitu. saya itu setuju Ini yang banget mau tuh Bu Desi, benar banget. Nah, jadi Bu Desi ternyata udah bisa mencari jalan keluar sendiri kan? Nah, jadi saya mau nanya nih, strategi apa yang akan Bu Desi lakukan untuk pembelajaran ke depan? Nah, jadi kita ada rencana nih ya, strategi apa tuh yang Bu Mm-mm. Desi lakukan untuk menghadapi masalah ini? Iya, iya. Belajar dari ini, dari CGP juga. Untuk kelas 9 ini saya belum pernah mencoba strategi yang pembelajaran berdiferensiasi itu loh, Miss Olet. Mm-mm, Di mana anak-anak itu kita kelompokkan kan mm-mm. berdasarkan minat, berdasarkan bakat. Iya. Kayaknya itu yang mau saya coba di kelas 9 ini. Jadi ketika mereka ditugaskan, mereka tuh ada dulu dikelompokkan dulu seperti yang di kemarin diterapkan ke kelas 8. Karena aksi nyatanya di kelas 8 yang Oh, pembelajaran iya. berdiferensiasi. Berarti bisa diterapkan di kelas 9 ya? Iya, kelas 9 juga harus. Mana mikirnya Iya. kelas 9 ini udah mau ujian, nggak usah diganggu dulu. Heeh, Ternyata keuangannya bener. salah ya. Iya, berarti kalau dapat misalnya simpulkan, jadi strategi ke Hmm? depan rencana dari Bu Desi ini pertama memaksimalkan RPP ya, Ya, betul. kemudian menerapkan KSE di pembelajaran, Ah, ya kan, ya, sekaligus menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Iya, ya, kemudian kalau ada waktu selain KSE juga melakukan ice breaking dong, ya kan ya? ya, Ya, betul. wah itu rencananya bagus semua tuh Miss Bu Desi ya. Kira-kira nanti ke depannya, apa sih ukuran sukses dari rancangan aksi yang Bu Desi buat? Nah, kapan tuh dibilang sukses strategi itu gitu? Nah, ini saya jam mengajarnya kan Senin sama Rabu nih. Mm-mm. Kebetulan tadi udah saya coba, berarti gagal ya. Tadi Mm-mm. secara tidak Iya. langsung bukan Mm-mm. gagal sih, Miss, teman. Kayaknya belum bisa membuat motivasi belajar siswa meningkat. Jadi nanti hari Rabu saya mau maksimalkan itu, mencoba membuat RPP yang tadi yang sesuai dengan waktu durasi, tapi tetap memberikan ada breakingnya. Yang penting Iya. anak-anak senang, Iya. tetap diterapkan diferensiasinya juga, KSE-nya juga. Dan ketika anak-anak sudah gembira, mau Benar. mendengarkan, mau belajar, saya rasa ukuran kesuksesan seorang guru tuh itu sesuai Iya. dengan yang kita pelajari ya kan? Benar banget, saya Mm-mm. setuju. Ketika anak-anak dia senang ketika belajar dengan Iya, kita, itu ukuran suksesnya, motivasinya meningkat pastikan kalau dia betul. senang. Benar banget Mm-mm. tuh Bu Desi. Oh ya, komitmen Bu Desi ke depan apa untuk menjalankan rencana aksi tersebut? Apa nih Iya. komitmen ke depan tanggung jawabnya? Betul. Kak Minang ke depannya yaitu saya memang harus bertanggung jawab lagi ya. Tetap harus bisa menyusun RPP-nya sesuai. Jadi harus mengerjakan itu. Sama nih rencananya juga bakal minta bantu wali kelas ya Iya. menganalisa permasalahan anak-anak yang tadinya itu nggak mau belajar itu sebenarnya ada masalah luar nggak selain Hmm, cuman nggak mm-mm. mau itu apa kira-kira yang menyebabkan dia itu memang nggak termotivasi belajar. Ya kita kan nggak tahu juga ya Miss ya, mana tahu kan Benar. masalahnya di keluarganya Iya, kan. benar sekali. Apalagi di sini lingkungannya faktor-faktor sebenarnya yang menyebab, jadi saya akan koordinasi sama teman sejawat lain, guru mapel lain juga, jadi Iya. perlu tahu ini anaknya nggak suka sama gurunya atau memang Eh, pelajarannya. Terkadang ada iya. yang gitu loh, Mir. Iya, Sama benar. kita nilainya nggak ada, sama Hmm, guru itu nilainya lengkap gitu. ada, Saya rasa iya. itu perlu juga, Iya, yang akan saya benar. lakukan, Miss. Berarti perlu bantuan dari wali kelas, guru-guru Sama lain ya, teman-teman, sharing ya. ya, Nah, saya gitu. setuju banget sama Bu Desi. Nah, ternyata Bu Desi bisa ya menyelesaikan masalahnya sendiri kan ke depannya. Oh ya, kapan nih tindak lanjutnya kita bahas kembali? Nanti saya coba laksanakan hari Rabu ya, Miss ya. Iya. Terus kemudian hari Kamis saya kayaknya ada pendampingan nih sama Hmm. CGP-nya kan. Dan kebetulan hari Sabtu kan kita loka karya 4 Ketemu nih. lagi kan? Nah, jadi nanti saya ceritakan sekali Kita kan tindak kalau lanjut ya. saling berbagi. Sama nanti kalau misalnya ada kendala atau apa saya bisa diskusi sama Miss Olet lagi ya, Ya minta boleh, pendapat silakan. Iya, dari kita ketemu lagi, saling-saling diskusi gitu ya ya kan. gitu. Eh, Oke deh, kayaknya udah sumringah lagi nih wajahnya Bu Desi. Iya, ini Udah bekas punya solusi solid ya. nih. Wah, udah Ya, ya. mau bantu saya menyelesaikan masalah-masalah itu. Ya.
Baiklah, semoga bermanfaat ya dan semoga Iya. berhasil Bu Ya, Desi. soalnya makasih ya, Nah, Miss Solat ya, ya bantuannya. silakan. Udah bersedia pula lagi luangkan Hmm, waktu kalau bikin Zoom untuk ini diskusi. Memang iya, perhatian nih Miss Solatnya iya. ya. Kita kan sesama CGP harus perhatian ya. Lagi satu kelompok ya kan, Apalagi satu satu kelompok. Iya, kan. Ya. bener. Oke deh, sampai ketemu ya di Loka Ya, Karya makasih 4 hari Sabtu. ya. Insya Allah semangat terus ya Bu Desi. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Miss Solat.